Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hadana ila subul salam wa afhamana bi syari'atil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kami muliakan Ustaz dan Ustazah Pondok Pesantren Nurul Salam Panjang, ya, para santriwan santriwati Pondok Pesantren Nurul Salam. Semoga kita semuanya menjadi orang-orang Islam yang taat, benar-benar menjalankan keislamannya dengan sempurna. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, hidayah, taufik, inayah, keberkahannya yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa menikmati kehidupan ini dengan sebenar-benarnya, dengan sebaik-baiknya. Namun kadang kita sendiri yang sering lupa bersyukur bahwa nikmat Tuhan itu begitu banyak, tapi kita lupa untuk bersyukur. Semoga kita menjadi hamba-hambanya yang selalu bersyukur. Amin. Hamba-hamba yang tahu diri, karena kita sering lalai. Terlalu banyak anugerah yang Allah berikan, tapi kadang-kadang terlalu sedikit kita untuk bersyukur. Kemudian sholawat dan salam tidak lupa kita haturkan kehadirat baginda Nabiul Karim Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beliau sang pencerah, beliau membawa ajaran Islam yang penuh dengan keberkahan, keselamatan, kemuliaan, kemajuan. Semuanya ada dalam Islam. Maka dengan sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya kita mengikuti daripada ajaran Nabi Muhammad SAW, maka kita akan selamat, bahagia dunia akhirat. Maka Islam disebut dalam oleh Nabi Muhammad SAW dinul Islam. Din itu diartikan agama atau peragama. Maka Nabi Muhammad SAW ketika pindah dari kota Mekah ke Madinah ke Yasrib, beliau membangun negara namanya Madinatul Munawwarah. Madinatul Ilmi. Madinatul Munawwarah artinya apa? Tempat peradaban yang disukai. Maka yang disebut agama itu disitulah tempat belajar ilmu pengetahuan, disitulah tempat belajar sains, disitulah tempat belajar teknologi, disitulah tempat belajar kebudayaan, disitulah tempat belajar seni, disitulah tempat membangun ekonomi. Semuanya apa yang diajarkan dalam Islam. Maka jika kita mengaku umatnya Nabi Muhammad SAW, sepantasnya dan seharusnya, dan kita harus memantaskan diri kalau kita mengklaim umatnya Nabi Muhammad SAW, harusnya ajaran beliau kita itu
Padahal kelakuannya maka kita harus memantaskan diri. Kalau kita mengaku umatnya Nabi Muhammad SAW, maka keseharian kita, amalia kita semuanya adalah sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Karena kalau kita lihat hari ini, saya bukan soalin dan sebagainya, kita saling nasihat-nasihati. Saya juga masih banyak kekurangan, kita juga saling masih banyak kekurangan. Banyak orang Islam hari ini itu apa ya bahasa saya? Dawir itu pokoknya bagus, paham dalil, paham ayat, tapi tidak bisa melakukan. Jadi malam ini suasananya sambil hujan, semoga Allah memberikan rahmat di dalam ayat wa anzalna minas samai ma'an mubarak, dan kami turunkan dari langit air yang diberkahi. Semoga hujan ini adalah keberkahan, membawa keselamatan, kesejahteraan buat kita, warga yang ada di sekitar. Tapi kalau lupa bersyukur, akhirnya jadi kebalikannya, buruk itulah. Kebalikannya apa? Jadi bencana. Kita lupa bersyukur, akhirnya jadi banjir, jadi musibah. Jangan-jangan ada sedikit. Malam ini saya akan menyampaikan sebuah kutipan dari Imam Ali radhiyallahu anhu, maka Rasulullah wajah wafaqihun muqaddam. Beliau itu orang yang hebat di kalangan para sahabat. Beliau punya banyak nasihat-nasihat. Biasanya banyak tertulis di kitab Jalan Ibu yang bunyinya kurang lebih irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhiratu muqbilatan. Dunia itu berjalan melewati, semakin lama semakin jauh. Kemudian akhirat itu semakin lama semakin dekat. Wartahalatil akhiratu muqbilatan. Fakunu min abna'il akhirah. Jadilah anak-anak atau jadilah hamba-hamba akhirat. Wala takunu min abna'id dunya. Jangan jadi anak-anak dunia, atau jangan menjadi hamba-hamba dunia. Bekerja boleh, bekerja harus, membangun ekonomi harus, tapi niatnya harus benar-benar ditujukan untuk Allah, ibadah lillahi ta'ala. Fa innal yawma amal wala hisabun. Hari ini di dunia itu tempat beramal, bekerja sebanyak-banyaknya, belajar sebanyak-banyaknya, membangun ekonomi sebanyak-banyaknya, wala hisabun. Di dunia ini suruh beramal, beribadah, berhisab. Wa amma godan, adapun besok, hari setelah kematian atau hari akhirat, hisabun wala amalun. Di akhirat nanti ketika kita mulai masuk ke surga, tidak alam, dari dunia dan tidak alam, maka di situ isinya adalah hisab. Hitung terus dari kecil sampai tua, dari kita mulai balik sampai kita meninggal akan dihisab. Tuntutan apa yang selama ini kita lakukan itu dicatat sebanyak-banyaknya, ditulis sedetail-detailnya,
sebanyak-banyak. Jika kita berbuat baik, dilipatkan sebanyak-banyak. Tetapi ketika orang yang selama hidupnya tidak melakukan kebaikan itu hanya jelek-jelek saja, maka di situ wala amalun, tidak ada amal. Ya Allah, saya mau buat sholat dulu di kuburan. Di dalam kuburan itu obat insan mau sholat, mau sedekah, juga tidak akan terjadi. Nah, inilah yang membuat kita lalai. Mentang-mentang di dunia itu belum ada hisabnya, kita ini sering lupa. Ini lagi disebutkan oleh Imam Al-Dunya, al-yauma amalun wala hisabun. Hari ini di dunia itu rupanya bekerja dulu, payah-payah jual dulu, membangun ekonomi dulu. Nah, ketika kita tidak merasa dihisab dan seolah bekerja ala kadarnya, beribadah ala kadarnya, sering lupa bermasalah ini bahwa memang hidupnya belum dihisab. Dihisabnya nanti setelah kematian. Maka ada ayat ittaqullah yang sholat Jumat itu sering disebut ittaqullah ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar bertakwa. Jadi hidup itu jangan tanggung-tanggung, taat betul, belajar betul, jangan dawir, paham dalil tapi tidak melaksanakan. Wala tamutunna, jangan berani-berani mati, jangan coba-coba mati, jangan sekali-kali mati, illa wa antum muslimun, kecuali kamu dalam keadaan coba-coba mati. Kalau amal kita belum banyak, maka karena jatah hidup kita ini semakin hari semakin kurang, semakin hari akhirat semakin dekat, maka kita perbaiki diri, niatkan semuanya ini adalah ibadah. Bisa juga dibiasakan. Jangan berani-berani keluar dari pondok ini, pindah alam di luar sana, dan kamu tidak ngerti apa-apa. Kelas 9, kelas 12, ada slide? Yes. Jangan berani-berani keluar dari pondok ini sebelum kamu paham ilmu segala yang pernah diajarkan di sini. Kalau berani-berani keluar, modal ijazah teman-teman yang buntut itu rasain nanti keluar. Tinggal baca tahlil, pelatih, setelah ini jajannya parah. Maka kamu akan siap di luar nanti, bisa tahlil, bisa memandikan jenazah, bisa azan, bisa ngisi tausiah, bisa mikir, bisa semuanya harus bisa. Semoga pondok kita ini suatu saat punya SMK. Jadi yang
hartanya dan anaknya. Ada lagi hadis yang mengatakan ra'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Kenapa disebut? Lebih orangnya kehilangan harta benda, lebih kehilangan keluarga. Jadi kalau keluarga kita meninggal, kita menangis sedih kehilangan. Tapi nanti di akhirat akan lebih sedih lagi. Karena apa? Kehilangan dunia. Melebihi indahnya dunia dari isinya. Sekali sholat fajar, sekali sholat tahajud. Apalagi selama itu usianya 80 tahun, usianya 60 tahun. Ya kan? Saya tidak alim, tidak saling mengingatkan. Kita semua adalah orang yang sedang diuji masing-masing. Seorang guru diuji apa? Benar nggak dia ngajar? Benar nggak dia menyampaikan apa yang disampaikan? Suka menasihati muridnya atau tidak? Kalau dia seorang murid, ujiannya apa? Serius nggak dia belajar? Kalau dia seorang pemimpin, bagus gak dia dalam memimpin? Dikritik rakyat bapak, rajuk bisa. Jadi preman, ujiannya apa? Bisa berhenti gak dari premannya dia? Jadi semua orang itu sedang diuji dengan cobaan yang masing-masing. Maka datanglah kepada Tuhan dengan segala kekurangan kita, dekatlah dengan Tuhan dengan segala kekurangan kita, karena Tuhan maha mengampuni. Utamanya sholat, jangan tinggalkan, jangan main-main. Sholat itu penting. Nanti kalau sholatnya sudah baik, maka yang lain akan turun, akan dicatat baik. Kalau sholatnya jawil, sholat sambil ngobrol, inna atqala sholati ala munafiqi sholat isya'i wa sholat subuh. Sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik itu adalah sholat subuh dan sholat lau ya'lamuna ma fihima la tau walau habban, la tauhuma walau habban. Andaikan dia tahu keutamaan daripada sholat isya, sholat subuh, maka dia akan datang walaupun dalam keadaan perangkap piara-piara. Jadi mungkin kata-kata seperti ini sudah sering kalian dengar. Kita berumah, kita sholat dan sebagainya. Tinggal apalagi yang kurang? Bodoh kita ini apalagi yang kurang? Tinggal kita mengamalkannya. Maka sebenarnya kalau kita ini bisa mengikuti apa yang diajarkan di pondok ini benar-benar, kita ini orang yang luar biasa sakti. Semua pelajaran dipelajari. Tidak ada sepadan ini pelajaran pesantren lain. Dari urusan dunia sampai akhirat ada semua. Tinggal kita sendiri. Ingat, wala tamutunna illa antum muslimun. Jangan sekali-kali tamat dari pondok ini kecuali kita adalah muslim atau orang-orang yang beriman. Demikian dari saya. Tidak ada hidup yang gratis, tidak ada makan gratis, tidak ada sukses yang kebetulan, semuanya untuk perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.